September 2017. Berita terbaru, pasangan kanibal telah ditangkap dan diduga mereka bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 30 korban. Informasi lebih lanjut segera menyusul. Tetapi untuk saat ini, rinciannya sangat mengenaskan, di mana polisi merilis rekaman tubuh manusia serta bagian tubuh yang dipenggal. Siapakah pasangan ini dan bagaimana kisah lengkap di balik tindakan biadab mereka? Tanpa basa-basi lagi, mari kita telusuri. Awal yang normal dan krisis kehidupan. Tempat terbaik untuk memulai selalu di awal. Dmitry Bakshev lahir tanggal 28 Januari 1982 dan menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan di Rusia Selatan. Orang tua kandungnya adalah pemabuk dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi, ia tinggal di bawah asuhan panti asuhan selama 3 tahun sebelum pasangan suami istri mengadopsinya. Selama lebih dari 1 dekade, ia tampak menjalani kehidupan yang cukup normal dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang sehat. Namun, seperti kebanyakan kisah orang-orang yang terjerumus ke dalam sisi gelap, sesuatu mengubah jalan hidupnya seketika. Ibu angkatnya menderita kanker yang parah. Setelah melalui perjuangan panjang, ia meninggal dunia, meninggalkan Dmitry dalam belas kasihan ayah angkatnya yang berubah drastis dan menjadi kasar setelah kematian istrinya. Akhirnya, dia diusir dari rumah dan dibiarkan menjalani hidup sendiri. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang-orang yang bermaksud baik, yang pada awalnya mencoba membantunya, namun akhirnya muak dan mengusirnya, ia pun menjadi tunawisma. Dia memutuskan bahwa dia akan mencari jalan hidupnya sendiri. Maka dimulailah petualangannya di dunia kriminal, namun dengan cepat dihentikan setelah dia merampok sebuah toko. Dalam upayanya untuk melarikan diri, ia merampok sebuah mobil, tetapi perampokan itu segera dilaporkan, dan Dmitry dikejar, ditangkap, dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Ini menandai awal dari fase lain dalam hidupnya, fase di mana ia merasa kesepian dan sendirian. Dia tidak memiliki teman atau keluarga untuk menjenguknya selama di penjara, dan tidak ada yang bisa dituju ketika dia menyelesaikan masa hukumannya. Namun, satu hal yang ia butuhkan lebih dari sekedar teman bergaul adalah mata pencaharian, agar ia bisa mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Tak lama setelah keluar dari penjara, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah lokasi konstruksi dan mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Hal ini tidak membuatnya menjadi seorang penyendiri, karena rekan-rekan kerjanya menyatakan bahwa dia sering menyendiri dan lebih suka nongkrong di bar di mana dia tidak pernah minum, tetapi menghabiskan waktu dengan para pemabuk dan pecandu narkoba. Entah mengapa, ia tampak menikmati kehadiran mereka dan cinta pun segera menghampirinya. Namanya Natalia, lahir 25 Januari 1975. Ia 7 tahun lebih tua darinya. Mereka memiliki satu kesamaan. Dia telah kehilangan ibunya saat masih kecil. Namun, hal ini tidak mempengaruhi hidupnya seburuk yang dialami Dmitry. Ia dibesarkan oleh anggota keluarga dan melanjutkan pendidikan layaknya anak-anak pada umumnya. Di usia 19 tahun, ia memutuskan untuk melanjutkan ke sekolah kedokteran, di mana ia menjadi seorang perawat dan diangkat menjadi perawat senior di Departemen Sanitasi Krasnodar. Dalam perjalanan karirnya, ia ditugaskan di sekolah militer di mana ia bertemu dengan seorang perwira militer yang kemudian menjadi suami pertamanya. Tidak banyak yang diketahui tentang dia dan hubungan yang mereka jalani, tetapi mereka memiliki seorang anak bersama sebelum dia meninggal. Situasi yang menghancurkan ini membuatnya mencari penghiburan dalam alkohol dan obat-obatan. Hal ini membuat hidupnya berbalik dan dia sering kehilangan pekerjaan, terlihat tidak terawat dan hidup dengan sembrono. Tempat favoritnya untuk nongkrong adalah bar, di mana ia akan minum hingga mabuk. Dmitry dan Natalia berteman dan mulai berkencan tak lama setelah itu. Beberapa bulan setelah menjalin hubungan, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka berdua sama-sama berjuang untuk bertahan hidup. Dmitry dapat menghemat uang sewa karena Natalia tinggal di asrama militer yang ia warisi dari suaminya setelah suaminya meninggal. Segalanya berjalan dengan baik dan mereka memutuskan untuk menikah 5 tahun kemudian. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi pada putranya. Ya, dia telah tinggal bersama ibunya dan cinta yang baru ditemukannya sampai dia memutuskan untuk pindah. Kebiasaan minum Natalia semakin memburuk dan dengan pacarnya yang cenderung tidak terawat, rumah itu selalu berantakan. Sang putra, yang identitasnya tidak diketahui dan hampir tidak pernah disebut dalam semua kisah pasangan kanibal ini, memutuskan untuk hidup sendiri. Pasangan pengantin baru ini pindah ke lokasi baru untuk memulai hidup baru, tetapi ternyata mereka telah berjalan beriringan ke dalam pergolakan neraka untuk mengabadikan kengerian yang tak terduga. Penemuan yang mengejutkan. Tanggal 11 September 2017, para pekerja konstruksi sedang menjalani hari mereka dan semuanya tampak cukup normal, sampai sebuah kejadian tak terduga membawa mereka berhadapan dengan pemandangan mengerikan yang belum pernah mereka lihat atau harapkan selama hidup mereka. Seseorang melihat sebuah ponsel di trotoar dan berpikir bahwa ada seseorang yang kehilangan ponselnya, jadi mereka memberi
memberitahu pekerja lainnya. Namun, tidak ada seorang pun di lokasi yang mengakuinya atau mengetahui siapa pemiliknya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan untuk mendapatkan petunjuk tentang siapa yang harus dihubungi. Tidak ada kata sandi di telepon. Mereka dengan mudah mendapatkan akses dan mulai melihat-lihat gambar. Saat itulah mereka menemukan gambar-gambar mengerikan yang membuat sirene polisi meraung-raung beberapa hari setelahnya. Gambar-gambar itu termasuk foto selfie seorang pria tak dikenal yang berpose dengan kepala manusia yang dipenggal dari seorang wanita dan memasukkan jari-jari manusia yang telah dipotong dari bagian tubuh lainnya ke dalam mulut dan lubang hidungnya. Ini seperti pertunjukan horor virtual dengan lebih banyak gambar bagian tubuh yang terpotong dan mayat manusia. Saat itu tidak ada yang perlu dihubungi kecuali polisi yang kemudian segera mereka lakukan. Setelah beberapa hari, polisi melacak pemilik ponsel tersebut. Mereka adalah Dmitry dan Natalia Bakshiv. Namun, penemuan ponsel yang hilang itu hanyalah awal dari berbagai hal mengerikan yang ditemukan polisi. Saat tiba di rumah mereka, rumah itu benar-benar seperti neraka dengan jejak kematian yang terlihat di seluruh bagian rumah. Selama penggerebekan polisi, mereka menemukan foto-foto mayat dalam berbagai kondisi yang mengerikan. Beberapa di antaranya termasuk pasangan yang berpose dengan mayat-mayat tersebut. Di dalam lemari es ada juga bagian tubuh manusia dalam toples, potongan kulit manusia, dan bagian tubuh yang dibekukan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pasangan ini bukan hanya pembunuh, tetapi juga kanibal yang telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Namun, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kita akan membahas detail kejahatan mereka dan bagaimana semua itu terjadi di pembahasan berikutnya. Selain penemuan-penemuan tercela ini, ada sebuah buku resep tulisan tangan tentang cara menyiapkan bagian-bagian tubuh manusia yang berbeda. Tampaknya buku ini ditulis oleh sang istri, Natalia, dan rekaman video tutorial tentang cara membedah tubuh dan mengukir jenis daging dan lemak tertentu dari tubuh juga ditemukan. Jika Anda perlu beristirahat sejenak untuk mengatur napas, sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya, karena masih ada banyak hal lainnya. Rambut alami manusia yang diambil dari mayat wanita yang sudah meninggal juga ada di tempat kejadian. Namun, ada sebuah foto mengejutkan yang meninggalkan petunjuk yang membingungkan kepala yang dipenggal yang diatur sebagai makan malam Natal di atas piring perak dan dihiasi dengan jeruk di sekelilingnya. Ada sebuah tulisan yang menunjukkan tanggalnya 19 Desember 1999, itu berarti usianya sudah 18 tahun. Mungkinkah itu? Mungkinkah pasangan kanibal ini telah berkeliaran dan memotong-motong korban selama hampir 2 dekade? Kejahatan berdarah mereka. Strategi mereka adalah mencari orang-orang yang lemah yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba dan bentuk kecanduan lainnya melalui situs kencan atau tempat tidak jelas lainnya di mana mereka merasa kejahatan mereka tidak akan diketahui. Mereka kemudian akan memikat mereka ke tempat terpencil atau rumah mereka dengan janji memberikan alkohol berlimpah dan mencekoki mereka dengan obat penenang yang disebut Corvalol yang akan memudahkan untuk menyerang dan membunuh mereka. Bukti-bukti di rumah mereka menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam memotong-motong dan menyimpan mayat manusia, sehingga membuat orang bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan keahlian tersebut. Ketika Dmitry ditangkap dan diinterogasi, ia bersikukuh bahwa ia tak bersalah. Hal ini membingungkan polisi, terutama karena ada foto-foto dirinya yang berpose dengan potongan-potongan tubuh tersebut. Awalnya, ia mengklaim bahwa ia menemukan potongan-potongan tubuh itu di semak-semak dan memutuskan untuk berfoto bersama potongan-potongan tubuh itu. Cerita-cerita itu tidak masuk akal, dan setelah ditanyai lebih lanjut, ia akhirnya mengaku membunuh seorang wanita berusia 35 tahun, Elena Vashrusheva. Ia adalah seorang pelayan di sebuah bar dan tinggal di dekat lokasi pasangan itu. Tapi tak jelas hubungan apa yang mereka jalin dan seberapa dalam mereka mengenal satu sama lain. Namun, yang jelas, pasangan Bakshiv membunuh dan memotong-motongnya, lalu memasak dan memakan sisa-sisa tubuhnya, serta membuang beberapa bagian tubuh lainnya di semak-semak di sekitarnya. Selama investigasi, dilaporkan bahwa ketiganya sedang nongkrong di sebuah blok apartemen yang terbengkalai dan menenggak botol-botol alkohol ketika pertengkaran hebat terjadi. Natalia dilaporkan mulai menuduh Elena mencoba merayu suaminya dan keduanya mulai bertukar kata-kata hingga Natalia meminta suaminya, Dmitry, untuk membunuh saingannya. Dia langsung menyerangnya, menikamnya dengan keras dan berulang kali hingga ia tewas. Sang istri dikatakan juga ikut serta dalam pembunuhan tersebut dan mereka berdua mulai memotong-motong tubuh korban sepotong demi sepotong. Pasangan kanibal ini kemudian mengemas potongan-potongan tubuh tersebut dengan sang suami memasukkan
memasukkannya ke dalam ransel saat mereka menuju apartemen mereka. Selama penggerebekan di rumah mereka oleh polisi, bagian tubuh yang diyakini sebagai milik Elena ditemukan di lemari es dan bahkan di dalam panci di atas kompor. Disinilah kejadiannya semakin mencengangkan. Sebuah laporan dari seorang pensiunan perwira komunikasi Angkatan Udara, Sergei Labintsev, yang kebetulan mengenal pasangan ini, menunjukkan bahwa tuduhan rayuan hanyalah sebuah taktik dan tujuan utama mereka adalah untuk membunuh. Labintsev menyebutkan bahwa penangkapan mereka membawa kembali kenangan yang membuatnya gemetar karena dia sekarang berhadapan langsung dengan fakta bahwa mereka bisa saja membunuh dan memakannya juga. Kurang dari 2 bulan sebelum penangkapan mereka sedang berada di rumahnya ketika Dmitri tiba-tiba mengamuk dan mengatakan bahwa ia cemburu dengan hubungan pensiunan perwira itu dengan istrinya. Labintsev bingung karena tuduhan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal, tetapi ia harus menerapkan pelatihan militernya dengan baik ketika Dmitri mengayunkan bangku ke arahnya dan hampir memukulnya dari belakang. Setelah menghindari serangan itu, Natalia juga melompat ke arahnya, mencoba melukainya, tetapi ia berhasil mengusir mereka berdua dari rumahnya dan memanggil taksi untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Dia tak pernah melihat mereka lagi hingga berita tentang penangkapan dan kejahatan jahat mereka mulai beredar. Sergei Labintsev berhasil lolos, tapi tak banyak yang seberuntung itu. Diyakini bahwa selain Elena, mereka telah membunuh beberapa lusin orang lainnya. Bangunan tempat Elena dibunuh dijuluki sebagai ruang bawah tanah pembantaian mereka. Itu adalah blok rumah susun yang ditinggalkan yang dimaksudkan untuk perumahan militer, tetapi tidak pernah selesai dibangun, dan di tempat inilah mereka melakukan beberapa pembunuhan. Bagian tubuh yang terputus telah ditemukan di dalam gedung, termasuk sebuah tangan. Di awal tahun itu selama musim semi, namun tidak ada yang melaporkannya. Anda mungkin sudah merasa ngeri, tapi cerita ini bahkan lebih mengerikan lagi, dan Anda perlu mendengarnya. Natalia dan suaminya tinggal di sebuah asrama di sebuah akademi militer di sebuah kota di Rusia Selatan bernama Krasnodar. Natalia memanggang dan menjual pai daging kepada orang-orang di lingkungan akademi, termasuk para siswa pilot dan peserta pelatihan lainnya. Dia bahkan memasok ke beberapa restoran lokal. Namun, setelah penangkapannya, muncul desas-desus yang meresahkan bahwa dia telah menggunakan daging manusia dalam makanan yang dipanggangnya selama ini. Penyelidikan lebih lanjut dan wawancara dengan orang-orang yang tinggal dan bekerja di dekat pasangan itu mengungkapkan rincian yang lebih mengerikan. Mantan perawat yang berubah menjadi pembunuh dan kanibal ini telah mendekati pemilik restoran dan kafe, menawarkan untuk memasok daging kepada mereka atau bahkan mencari pekerjaan sebagai koki. Tampaknya dia secara aktif mencari pasar untuk menjual daging manusia. Tak satu pun dari orang-orang yang ia dekati memberinya pekerjaan, mengingat penampilannya yang tidak terawat dan vulgar. Jika dipikir-pikir, pertemuan sekilas dengan pasangan itu sekarang membuat para tetangga dan penduduk setempat merinding. Banyak orang yang mengenal pasangan itu selalu curiga ada yang aneh dengan mereka. Dmitri sering berpakaian lusuh dan berbau tak sedap, sementara Natalia adalah seorang pemabuk kronis yang mudah marah. Namun, tak seorang pun bisa membayangkan rahasia gelap yang mereka sembunyikan. Namun, ada tanda-tanda. Seorang penjaga toko ingat darah menetes dari ransel Dmitri ketika ia meninggalkan toko setelah mengisi ulang baterai ponselnya. Natalia akhirnya mengaku bahwa ia dan suaminya telah melakukan kejahatan mengerikan ini selama beberapa tahun dan mengklaim bahwa mereka telah membunuh sebanyak 30 korban. Meskipun klaim ini tidak pernah diverifikasi sepenuhnya, bukti-bukti yang ditemukan di rumah mereka menunjukkan bahwa ada beberapa kebenaran di dalamnya. Para penyelidik menemukan stoppels berisi acar daging manusia, kaleng daging manusia yang dikukus, dan setidaknya 19 irisan kulit manusia. Bahkan ada foto-foto pasangan tersebut dengan korban mereka, dan Natalia mengidentifikasi beberapa di antaranya dengan menggunakan foto-foto ini. Selain itu, beberapa ponsel milik orang-orang yang dicurigai sebagai korban kejahatan mereka ditemukan berserakan di sekitar apartemen. Untungnya, keadilan menyusul pasangan ini dan akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk menghadapi proses hukum. Menghadapi hukum, Dmitri dan Natalia yang masing-masing berusia 35 dan 42 tahun pada saat itu ditangkap dan ditahan di tahanan polisi. Di saat yang sama, investigasi dilakukan terhadap bukti-bukti yang ditemukan dan pengakuan mereka yang mengejutkan. Seorang psikolog dilibatkan dalam proses interogasi untuk mendapatkan informasi dari pasangan tersebut. Namun, klaim mereka telah membunuh 30 orang pria dan wanita tidak dapat dikonfirmasi oleh polisi yang mengatakan bahwa mereka hanya memiliki cukup bukti yang mengarah pada kematian 2 orang wanita. Ada pertanyaan mengenai kemampuan mental Natalia yang telah membuat sebagian besar pengakuan, dan setelah dianalisis oleh psikiater, dia dinyatakan sehat secara mental. Namun, dia mencoba memutarbalikkan fakta untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengklaim bahwa dia sakit jiwa dan sebelumnya pernah memeriksakan diri ke rumah sakit jiwa setelah kematian suami pertamanya. Rekam medisnya dicari dan klaimnya ternyata benar. Dia memang telah mengunjungi beberapa rumah sakit jiwa dan mengklaim bahwa dia memiliki kelainan mental dan meminta untuk diperiksa. Namun, catatan tersebut
tersebut juga menunjukkan bahwa ia telah dinyatakan sehat secara mental di setiap klinik tersebut dan dipulangkan. Di bulan Februari 2019, hampir 2 tahun setelah ditangkap, Natalia dinyatakan bersalah atas tuduhan penghasutan untuk melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan 18 bulan penjara. Dia mengajukan banding atas hukuman tersebut, tetapi keputusan itu dikuatkan dan dia masih menjalani hukuman hingga saat ini. Di sisi lain, Dimitri dijatuhi hukuman 12 tahun dan 2 bulan di penjara dengan keamanan maksimum. Namun, tampaknya beban hukum itu terlalu berat bagi Dimitri yang meninggal dunia tahun 2000 belum genap 1 tahun menjalani hukuman. Dia dikatakan menderita diabetes tipe 1 di penjara yang tidak diobati, tetapi berdasarkan presiden yang ada di persidangan, beberapa orang percaya bahwa ada dugaan kecurangan yang dilakukannya. Kematiannya telah meninggalkan lubang besar dalam teka-teki yang belum terselesaikan tentang apa yang sebenarnya terjadi, jumlah korban yang dihabisi nyawanya oleh pasangan kanibal tersebut, dan identitas mereka. Namun Natalia tetap berada di penjara untuk menjalani hukumannya, dan mungkin di tahun-tahun mendatang lebih banyak titik terang akan terungkap dari kisah yang sangat suram ini. Kejahatan ini memang membingungkan, tetapi yang lebih meresahkan lagi adalah bagaimana kejahatan ini ditangani dengan sangat buruk. Anehnya, pasangan ini tidak didakwa dengan kejahatan kanibal. Selama penyelidikan, meskipun semua gambar dari tubuh yang dipenggal dan potongan-potongan bagian tubuh yang dibekukan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa, Vadim Bugaenko, Kepala Departemen Investigasi Republik Demokratik Rusia untuk Krasnodar Krai, mengungkapkan bahwa semua jenazah itu berasal dari satu orang. Saat itu, kota tersebut sudah gempar dengan berita tentang pasangan kanibal tersebut, dan orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai takut akan hal terburuk, bahwa orang yang mereka cari telah dimakan oleh para pembunuh yang jahat. Beberapa rumor menyelimuti kasus ini, tetapi komite yang dibentuk untuk menyelidiki masalah ini bersikeras bahwa hanya ada satu pembunuhan. Ada klaim bahwa akademi militer tempat mereka tinggal melakukan segala cara untuk menghindari terseret dalam kasus ini karena hal itu dapat mempengaruhi reputasi institusi. Banyak yang berpendapat bahwa hal ini seharusnya menjadi alasan untuk mengangkat kasus ini dan menanganinya selengkap mungkin. Mereka juga percaya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka masih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton. Silakan tonton video-video lainnya untuk menyaksikan konten yang lebih menegangkan dan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya.